Halo semua, kembali lagi di kelas Bang Eza. Pada kali ini kita bakal bahas soal TWK dengan tema nasionalisme. Tapi sebelum kita bahas soalnya, untuk teman-teman yang masih belum subscribe channel Bang Eza, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like videonya dan share ke teman-teman kalian juga agar teman-teman kalian bisa lulus CPNS di tahun 2026 ini secara one shot. Amin. Oke, kita bakal bahas soal dari nomor 1. Anda adalah seorang ASN di bidang pelayanan kependudukan. Kantor Anda memiliki SOP sangat tegas. Pengambilan nomor antrian maksimal pukul 12. Oke. Terus tepat pukul 11.55, seorang nenek lansia yang datang jauh dari pelosok desa tiba di meja Anda untuk mengurus EKTP. Oke, ada nenek lansia yang datang jauh dari pelosok mengurus EKTP. Namun ternyata sang nenek lupa memfotokopi satu berkas syarat. Berarti ada kasus kedua lagi nih. Sang nenek lupa memfotokopi satu berkas syarat. Jika ia harus berjalan ke tempat fotokopi luar gedung, dipastikan ia akan kembali lewat pukul dari 12 dan sistem antrian otomatis akan terkunci. Berdasarkan asas keadilan sosial atau sila kelima dan pelayanan publik yang prima, tindakan terbaik Anda adalah inti dari nomor 1 ini kan ada nenek lansia yang datang jam 11.55. Batas SOP itu kan jam 12 dan kasusnya kurang satu fotokopi, satu berkas doang nih. Kalau fotokopi di luar bakal telat. Jadi kata kunci di sini adalah SOP versus pelayanan publik yang prima, yang keadilan dan kemanusiaan. Pelayanan publik itu dituntut untuk agile atau lincah dan solutif. SOP batas waktu 12 tepat 00 adalah aturan mutlak dari sistem, tidak boleh diakali. Tapi SOP bukanlah robot tanpa nurani. Memfotokopikan berkas nenek tersebut pakai aset kantor memakan waktu kurang dari 1 menit. SOP pendaftaran sebelum jam 12 bakal tercapai dan si nenek terlayani, dan ini masuk ke win-win solution. Kita lihat opsi A. Yang A menjelaskan SOP dengan suara yang sangat lembut dan sopan, lalu meminta sang nenek untuk kembali keesokan harinya agar kedisiplinan aturan negara tetap terjaga. Ini jebakan SOP yang kaku, strict, karena kita menolak dengan sopan, terdengar ideal, tapi dalam birokrasi modern, keadilan sosial menyuruh nenek lansia yang datang jauh-jauh pulang lagi hanya karena kurang selembar fotokopi adalah bentuk birokrasi yang miskin empati dan kaku. Jadi yang A ini kurang tepat. Yang B memberikan uang saku pribadi Anda kepada sang nenek sebagai ongkos pulang ke desanya agar ia tidak merasa sia-sia datang jauh hari ini. Dikasih ongkos pulang. Hati-hati, masalah utamanya kan EKTP nenek belum selesai. Bukan soal dia miskin gak punya ongkos. Simpati yang tidak menyelesaikan problem dari si soal. Jadi ini yang B masih kurang tepat. Yang C mengembalikan berkas sang nenek dan memfotokopikannya menggunakan mesin fotokopi internal kantor agar ia bisa langsung mendaftar sebelum sistem terkunci pukul 12. Ini bagus, inisiatif, solutif, humanis. Kita memfotokopikan dengan mesin di dalam atau di ruangan kita agar tidak sampai pukul 12 tepat. Jadi sistem antrian tidak dilanggar, masyarakat yang nenek tadi itu bisa kita terlayani dengan prima. Dan ini juga mengamalkan sila kelima dengan sempurna dan perfect ya. Bagus, kita keep. Yang D mempersilahkan nenek tersebut pergi memfotokopi dan Anda berjanji akan mengakali sistem komputer pendaftaran agar nomor antriannya tetap bisa dicetak meski lewat jam 12. Mengakali komputer pendaftaran itu pelanggaran disiplin ASN dan berpotensi memanipulasi data atau fraud. Integritas juga jebol di sini ya. Dan ini juga kurang tepat yang D ini. Yang E menerima berkas nenek tersebut seadanya tanpa fotokopi tambahan karena menolong masyarakat kecil yang sedang kesulitan adalah hukum tertinggi di atas SOP. Menerima tanpa fotokopi ini namanya menabrak SOP, pemberkasan negara secara ngawur. Nanti pas diaudit oleh BPK atau inspektorat, berkasnya cacat administrasi. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang Oke, kita lanjutkan nomor 2.
Faisal adalah seorang auditor pemerintah yang ditugaskan memeriksa kualitas fisik pembangunan jembatan desa. Kebetulan, kontraktor proyek tersebut adalah sahabat masa kecil Faisal yang dulu pernah menyelamatkan nyawa Faisal saat tenggelam di sungai. Oke, ada kontraktor proyek. Sahabat masa kecil Faisal pernah menyelamatkan nyawa Faisal. Saat pemeriksaan, Faisal menemukan ada beberapa spesifikasi semen yang sedikit diturunkan kualitasnya. Berarti menemukan semen yang sedikit diturunkan kualitasnya untuk menghemat biaya. Walau jembatan itu tetap bisa berdiri tegak. Terus ada lagi nih. Sang sahabat memohon agar Faisal meluluskan laporannya dan berjanji akan menyumbangkan sisa uang penghematan itu ke masjid desa. Oke, untuk nomor 2 ini katanya apa? Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, Faisal harus. Kita lihat intinya adalah auditor itu kan memeriksa jembatan sahabat yang pernah menyelamatin nyawanya. Jembatannya di downgrade, ya enggak? Sahabatnya nangis. Dan dia ngebawa apa ya? Embel-embel dia bakalan ngasih sumbangan ke masjid lah. Berarti kan kata kuncinya adalah integritas mutlak versus utang budi. Integritas ASN atau auditor itu diuji saat dihadapkan pada keluarga atau sahabat. Utang budi tidak boleh dibayar pakai uang atau kewenangan negara. Mau uang korupsinya dipakai bangun 1000 masjid sekalipun, yang namanya korupsi atau penurunan spek negara tetap dipidana dan cacat integritas. Jadi yang A kita lihat, meluluskan laporan tersebut demi balas budi utang nyawa di masa lalu, apalagi uang sisa proyeknya diniatkan untuk membangun rumah ibadah, mengamalkan sila 1 katanya. Oke, ini jebakan sebenarnya. Meluluskan laporan karena uang korupsi mau disumbangkan ke masjid, ini logika terlarang. Tujuannya suci, sesuai dengan sila pertama ya. Tidak boleh tapi tujuan yang suci ini tidak boleh dicapai dengan cara yang haram, korupsi atau melanggar SOP. Jadi ini masih kurang tepat. Yang B, mencatat temuan spesifikasi yang diturunkan tersebut secara detail dan objektif dalam laporan audit akhir tanpa terpengaruh oleh hubungan pertemanan maupun utang budi. Yang B ini objektif, lurus, berintegritas, dan ini jawaban bagus. Mencatat temuan sesuai fakta adalah kewajiban auditor. Profesionalismenya berada di atas ikatan persahabatan apapun. Ini bagus, kita keep dulu. Yang C, menegur sahabatnya secara lisan, secara keras, lalu memberikan kesempatan 3 hari lagi bagi sahabatnya untuk membongkar dan memperbaiki jembatan itu sebelum laporan audit resmi diketik. Menegur dan suruh bongkar dalam 3 hari. Hati-hati, auditor itu tugasnya memotret kondisi real saat diperiksa. Memberi waktu perbaikan secara rahasia sebelum laporan diketik adalah bentuk fraud dan persengkongkolan. Jadi ini kurang tepat. Yang D, mengajukan surat pengunduran diri dari tim audit proyek tersebut kepada atasan dengan alasan adanya konflik of interest agar pertemanannya tidak rusak. Mundur dari tim audit itu terkesan menghindari konflik of interest, tapi ini sudah di tengah-tengah pemeriksaan dan dia menemukan masalah, ya enggak? Udah di tengah-tengah proyek nih, masa kita mundur? Dan mundur itu berarti dia membiarkan kejahatannya tertutup dan lari dari sumpah jabatannya. Ini kurang tepat. Yang E, menulis dalam laporan bahwa jembatan sudah 100% sempurna, namun menuntut sahabatnya agar benar-benar menyumbangkan uangnya ke masjid agar tidak dikategorikan korupsi pribadi. Yang E ini kriminal, memalsukan laporan 100% sempurna adalah tindak pidana pemalsuan dokumen negara. Jadi ini kurang tepat. Jawaban nomor 2 yang tepat itu yang B. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Belakangan ini, pasar e-commerce Indonesia dibanjiri oleh produk-produk impor dari negara X dengan harga super murah alias tidak masuk akal. Akibatnya, banyak UMKM lokal yang gulung tikar karena kalah saing secara harga, padahal kualitas produk lokal jauh lebih baik. Sebagai generasi milenial yang memiliki semangat bela negara di ranah non-militer atau ekonomi, langkah paling strategis yang dapat kita lakukan adalah nomor 3 ini kan
intinya adalah UMKM tuh hancur karena barang impor yang super murah. Apa bentuk bela negara non-militer sebagai seorang milenial, ya enggak? Kata kuncinya nasionalisme ekonomi, inovasi, dan literasi. Jadi di era globalisasi, kita tidak bisa menutup batas negara secara absolut atau menyerang. Bela negara paling nyata di bidang ekonomi adalah meningkatkan daya saing atau inovasi, edukasi pasar, cinta produk lokal dengan mengamalkan sila ketiga tanpa harus merugikan diri sendiri secara membabi buta. Oke, kita lihat opsi A. Menghapus semua aplikasi e-commerce asing dari gawai Anda sebagai wujud protes nyata dan boikot terhadap produk impor. Hapus aplikasi, ini aksi emosional sesaat. Kita mungkin memboikot, tapi jutaan orang lain tetap belanja. Ekonomi lokal tetap kalah kalau tidak ada aksi yang solutif. Jadi yang A ini masih kurang tepat. Yang B, menginisiasi petisi online berskala nasional untuk mendesak pemerintah menutup seluruh keran impor barang konsumsi dari luar negeri. Petisi tutup keran impor bertentangan dengan aturan WTO dan politik ekonomi global. Indonesia juga butuh ekspor ke mereka, jadi tidak realistis. Kita lihat yang C, terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk lokal Anda, memanfaatkan strategi digital marketing, dan mengedukasi followers Anda tentang pentingnya mencintai produk dalam negeri. Jawabannya bagus nih. Proaktif dan konstruktif, lawan kualitas dengan kualitas inovasi. Lawan harga murah dengan edukasi value produk lokal, dengan mengamalkan sila ketiga, bangga buatan Indonesia. Ini defense yang terbaik di era digital. Kita keep dulu. Yang D, membeli produk-produk UMKM lokal setiap hari meskipun harganya lebih mahal dan secara perlahan menguras tabungan pribadi Anda demi menyelamatkan ekonomi bangsa. Beli produk mahal terus sampai tabungan Anda sendiri habis, ini merugikan ketahanan ekonomi pribadi kita sendiri. Menyiksa diri sendiri. Nasionalisme itu harus pakai akal sehat. Yang D ini kurang tepat. Yang E, meretas toko-toko online asing yang melakukan predatory pricing di e-commerce tersebut karena mereka telah merusak tatanan ekonomi kerakyatan Indonesia. Meretas atau hacker adalah tindak pidana cybercrime dan melanggar hukum, apapun niat baiknya. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat nomor 3 yaitu yang C. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Di instansi Anda terdapat tradisi perpeloncoan halus, di mana para ASN senior sering membebankan pekerjaan pribadi mereka kepada CPNS baru di luar jam kerja dengan dalih melatih mental dan kedisiplinan. Anda melihat, bentar, kita highlight dulu. Tradisi perpeloncoan, ASN senior membebankan pekerjaan kepada mereka CPNS di luar jam kerja dengan melatih mental kedisiplinan katanya. Anda melihat salah satu rekan seangkatan CPNS Anda terlihat sangat depresi. Kita ngelihat ada yang sangat depresi, sering menangis diam-diam dan ingin mengundurkan diri karena tidak tahan dengan budaya toksik. Berlandaskan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, tindakan Anda adalah untuk nomor 4 ini kan CPNS baru dibully katanya, diperas tenaga kerjanya oleh senior sampai depresi. Sikap Anda berdasar sila kedua, apa gitu kan? Tindakan apa yang harus kita lakukan berdasarkan sila kedua. Jadi kata kunci di soal ini adalah anti perundungan, beradab, dan profesional. Perpeloncoan atau bullying adalah pelanggaran berat atas martabat manusia berdasarkan sila kedua ya. Sebagai ASN profesional, cara melawan kejahatan sistematik bukanlah dengan cara jadi pahlawan kesiangan yang anarkis, tapi gunakanlah sistem dan jalur birokrasi yang resmi. Jadi kalau kita lihat opsinya nih, yang A, mengambil alih separuh dari beban pekerjaan senior yang diberikan kepada rekan Anda tersebut agar beban mentalnya berkurang dan menunjukkan arti persahabatan sesama angkatan. Membantu kerjakan bebannya, kelihatannya Anda teman yang baik. Anda itu wow gitu ya. Sila keduanya itu jalan, personal gitu kan. Tapi tidak menghentikan si senior itu. Tetap dia melakukan perpeloncoan kan. Budaya toksik itu akan lanjut ke angkatan-angkatan CPNS berikutnya. Jadi ini kurang tepat.
Yang B melabrak ASN senior tersebut di ruang rapat dan menceramahi mereka mengenai nilai-nilai HAM agar mereka sadar bahwa zaman perbudakan junior sudah berakhir. Melabrak di ruang rapat. Niatnya membela HAM, tapi caranya kasar, mempermalukan orang, tidak beradab, dan bikin suasana kantor itu jadi chaos. Jadi ini kurang tepat. Yang C mengajak rekan Anda healing atau nongkrong di akhir pekan dan memberikan motivasi spiritual agar hatinya lebih tenang menghadapi ujian birokrasi. Diajak nongkrong atau motivasi. Luka mentalnya mungkin tertolong ya. Tapi besok pas masuk kantor mungkin dia disiksa kerjaan lagi. Masalah intinya masih tetap berlanjut ya. Jadi ini masih kurang tepat. Yang D mengumpulkan bukti-bukti penindaan secara diam-diam lalu melaporkan praktik tersebut secara resmi melalui whistleblowing sistem instansi agar tindak tegas secara objektif. Ini elegan, legal, dan membasmi tuntas penyakitnya. Whistleblowing system itu kan sistem pelaporan pelanggaran ya, yang dibuat negara khusus untuk masalah seperti kayak gini. Kita dengan cara mengumpulkan bukti lalu kita lapor secara rahasia dan kita membiarkan inspektorat atau SDM yang menebas pelakunya secara profesional. Ini bagus, kita keep dulu. Yang E membuat surat terbuka anonim di media sosial X agar budaya toksik di instansi Anda viral dan segera mendapat teguran langsung dari Kementerian Pusat. Curhat di Twitter atau sosial media manapun itu kan kurang etis ya, dengan notabene-nya kita menyebarkan aib instansi ke publik. Ini kan masalah internal loh. Jadi sebelum kita menempuh ke sana, ya udah ini ada pelanggaran kode etik. Menyebarkan aib instansi ke publik sebelum menempuh jalur birokrasi itu pelanggaran berat kode etik ASN. Jadi ini kurang tepat. Jadi yang tepat nomor 4 itu yang kita lanjutkan nomor 5. Seorang influencer muda yang memiliki jutaan pengikut membuat konten review makanan tradisional khas suku Y. Karena ketidaktahuannya, ia menggunakan candaan yang sangat menyinggung simbol adat sakral suku. Video itu viral. Memicu kemarahan besar dari masyarakat suku Y. Bahkan muncul ancaman persekusi di dunia nyata. Sebagai pegawai di Kementerian Kominfo yang peduli pada nilai persatuan Indonesia atau sila ketiga, langkah terukur yang harus diambil oleh institusi Anda adalah di sini kan problemnya adalah influencernya blunder menghina adat. Terus warga adat marah besar, ada ancaman persekusi. Terus ditanya juga nih peran dari Kominfo, sila ketiga, persatuan. Berarti kan kata kuncinya ada pencegahan konflik, mediasi, dan literasi budaya. Isu SARA itu sangat sensitif dan berpotensi memecah belah bangsa. Itu ada di ancaman sila ketiga. Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator dan mediator, restoratif justice lah ibaratnya, untuk mendinginkan suasana, mengedukasi masyarakat agar tidak main hakim sendiri, dan juga mengedukasi si influencer agar beradab dalam membuat kontennya. Jadi kalau kita bahas nih dari opsinya, yang A langsung memblokir dan menghapus paksa seluruh akun media sosial influencer tersebut seumur hidup agar tidak ada lagi ruang untuk menyebarkan kebencian. Hapus paksa dan blokir seumur hidup tanpa pengadilan, ini gaya diktator. Indonesia negara hukum dan demokratis, jadi ini kurang tepat ya. Yang B membiarkan aparat kepolisian bertindak terlebih dahulu karena kasus ini sudah masuk ranah pidana umum, penghinaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Kita membiarkan polisi bertindak. Secara hukum memang benar, tapi sebagai Kominfo atau sebagai pemerintah, diam saja saat eskalasi marah di media sosial memuncak itu bisa menyebabkan bentrok fisik, persekusi. Harus ada upaya mediasi dari pemerintah. Jadi ini masih kurang tepat ya. Ini yang B ini kayak lepas tangan aja lah gitu. Kurang tepat. Yang C mengundang influencer tersebut beserta para tokoh adat suku Y untuk melakukan mediasi damai secara offline maupun online, serta memfasilitasi permohonan maaf secara edukatif. Ini bagus. Solusi berlandaskan musyawarah, yaitu penerapan sila keempat. Untuk persatuan yaitu sila ketiga. Berarti makna dari sila keempat dan sila ketiga di sini cukup terkandung ya. Mengundang mediasi bakal mendinginkan kepala suku Y. Melindungi influencer juga dari persekusi jalanan.
dan memberikan literasi budaya secara massal. Jadi ini bagus, jadi kita keep dulu. Yang D, membuat konten tandingan dari akun resmi kementerian yang secara terang-terangan menyindir kebodohan influencer tersebut agar masyarakat luas tahu mana yang benar. Akun resmi negara menyindir kebodohan warganya itu sangat tidak elegan ya, dan itu childish banget lah ya, kekanak-kanakan dan melanggar etika komunikasi publik pemerintah. Kurang tepat. Yang E, menertibkan aturan presiden darurat dalam 1 kali 24 jam yang melarang siapapun membuat konten tentang budaya suku lain jika bukan berasal dari suku tersebut. Larangan membuat konten budaya di luar suku sendiri ini justru memantikkan akulturasi dan kebinekaan. Masa orang Jawa tidak boleh nge-vlog soal indahnya adat Papua? Aneh kan? Ini kurang tepat. Jadi nomor 5 jawaban yang tepat adalah yang C.